semuanya, welcome back to our podcast Disabes Diskusi Santuy Sawah Besar. Balik lagi di sini bersama saya, Sabita, host yang akan memandu acara bincang-bincang kita pada hari ini. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih, yaitu ada Kak Rizky, salah satu anggota dari Dewan Kerja Ranting Sawah Besar. Boleh dong Kak Rizky perkenalan dulu. Oke, sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saat ini saya alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Bidang Kajian Gerakan Pramuka di Dewan Kerja Ranting Sawah Besar. Oke, bidang kajian Kak? Iya, kajian. Ketua bidang, berarti Kak Rizky masih punya anggota-anggota lainnya ya? Iya, betul, masih Nah, ada. mungkin Ketua first Bidang of all, merangkap anggota. merangkap anggota? Iya, betul. Oh, emang rules-nya kayak gitu? Iya, rules-nya, Oh, boleh. kebetulan di PPDK. Oh gitu? Iya. Boleh. Nah, first of all, mungkin aku akan tanya-tanya pertanyaan yang klasik lah ya. Boleh. Sejak kapan Kak Rizky tertarik dengan pramuka? Kebetulan kalau aku sendiri tertarik itu dari SD, alhamdulillah. Dari SD aku udah tertarik dengan pramuka, terus lanjut ke SMP, ke SMA, dan sampai sekarang ya walaupun udah di kuliahan, tapi masih tetap nih berkegiatan di kepramukaan, begitu Kak. Kalau dihitung-hitung berapa tahun tuh? Waduh, 10 berapa tahun ada? Ada 10 tahun. Dari mungkin ya. masih segini? Waduh, iya, Oh, segini segini. kayaknya. Masih kecil banget. Masih kecil Enggak banget, dong. boleh. Nah, Kak Rizky, selain pramuka, Kak Rizky tuh ikut kegiatan apalagi sih kayak organisasi yang mungkin waktu SMP ikut ekskul lain, atau waktu SMA ikut kegiatan lain, organisasi lain, dan bahkan sampai sekarang kuliah? Oke, jadi dulu waktu di SMP sendiri ya, selain di pramuka itu ada satu organisasi lagi, itu tuh Rohis atau Rohani Islam. Oh, Masya Allah. Waduh, Masya Allah banget ya. Terus lanjut di SMA, kebetulan itu masih tetap di pramuka, terus kan masuk organisasi Dewan Kerja. Terus habis itu juga alhamdulillah karena waktu itu ikut seleksi Paskibraka dan masuk Paskibraka, terus sekarang juga berarti menjadi anggota di Purna Paskibraka Indonesia. PPI ya? Iya, betul Kak. Berarti aku harus hormat gak? Waduh, Kayak, hormatnya bener gimana? jangan dong. Gini, salah. Oke, menurut Kak Rizky sendiri nih, apa sih yang ngebedain pramuka dengan organisasi lain? Kayak tadi contohnya PPI ya, Kak Rizky itu. Mungkin kalau bedanya pramuka ya sama organisasi-organisasi lain gitu yang udah pernah gitu disambangin. Mungkin kalau pramuka itu, kalau dari saya pribadi gitu, pramuka ini mencakup segala aspek gitu. Semua aspek itu ada di pramuka gitu. Jadi di pramuka ini udah paket komplit lah gitu, dari ke pemateriannya dan lain sebagainya sampai di organisasinya, etika berorganisasinya dan lain sebagainya. Ini tuh pramuka udah pokoknya udah menurut saya udah paling wah lah gitu. Paket komplit. Iya, paket komplit. Kalau yang paket hemat kayak gimana? Waduh. Beda lagi? Ya mungkin beda lagi. Oh beda lagi, oke boleh. Berarti semuanya udah dapet nih ya? Ya alhamdulillah, ya sambil belajar juga ya di pramuka ini gitu. Nah tadi Kak Rizky mention udah kuliah ya? Ya alhamdulillah udah kuliah. Kuliah di mana Kak? Saat ini kuliah di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia. Oh ambil jurusan? Saya pribadi itu ambil prodi logistik Logistik, di bidang kelautan. logistik kelautan. Iya, Berarti betul. jadi apa tuh? Jadi Popeye Waduh, enggak. atau jadi apa? Jadi logistik itu kita itu mempelajari terkait supply chain management, terkait manajemen pengadaan, manajemen Ya. aset dan lain sebagainya. Jadi bidang logistik ini yang mengatur gitu adanya logistik di suatu tempat, adanya pengiriman barang dengan tepat waktu di suatu tempat gitu Kak. Pokoknya intinya tentang logistik ya, walaupun kelautan gitu. Betul. Oke, sebenarnya aku nanya-nanya juga nggak ngerti sih. Tapi boleh lah sedikit-sedikit spill, nanti kalau misalnya ketemu siapa gitu di jalan, nanti aku bisa ceritain, aku pernah ngobrol loh sama anak logistik kelautan. Boleh ya, jual ceritanya ya? Boleh banget, oke. Karena kebetulan Kak Bita kalau nggak salah juga kuliahnya dekat UPI ya? Oh iya, iya bener-bener. Di mana, Sama-sama Kak? di Bandung kita. Oh iya benar-benar. Di salah satu politeknik pariwisata lah ya di Bandung. Keren. Jadi kita tetanggaan. Iya, tetangga. Oke. Kak Rizky ini kan udah dari kecil, sekecil ini lah ya ikut pramuka. Iya, sekecil banget ya. Kecil banget segini. Nah, dari pengalaman Kak Rizky sendiri nih, dari kecil, SD, SMP, SMA, pengalaman apa yang paling menarik dari pramuka? Oke, jadi kalau sebenarnya menurut saya pribadi, semua pengalaman yang saya ikutin di kepramukaan itu sangat menarik gitu. Semua pengalaman gitu. Tapi kalau buat yang paling menarik gitu menurut saya mungkin kegiatan waktu kemah bela negara mungkin ya. Karena
Itu pertama kalinya saya nyebrang pulau gitu kan, nggak di Pulau Jawa. Di mana tuh? Kebetulan kegiatan tersebut itu ada di Pulau Sumatera, tepatnya ada di Provinsi Bengkulu. Jauh ya? Iya, jauh banget. Dan itu tuh menarik karena mungkin itu jadi kegiatan nasional offline pertama gitu. Pada saat itu setelah sekian lama COVID kan, terus akhirnya ikut berkegiatan dan kegiatannya tuh langsung di Provinsi Bengkulu gitu. Kebetulan kegiatan Kemah Bela Negara dan itu benar-benar seru banget karena kita bertemu gitu sama teman-teman dari seluruh Indonesia, terus juga bisa bertukar cerita, bertukar pengalaman. Jadi pas di kegiatan Raimuna Nasional kemarin, itu udah nggak terlalu kaget dan udah nggak terlalu apa mungkin ya, iya udah nggak terlalu kaget lah dengan Gak kaget gitu. Iya, udah nggak terlalu, ya udahlah, udah pernah gitu Iya. ketemu dengan teman-teman seluas senasional tersebut gitu. Oke, berarti pengalamannya udah banyak banget ya Kak Rizky kayaknya ya. Karena dari sekecil ini di Pramuka gitu. Waduh. Nah tadi kan Kak Rizky mention ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu kan pasti seru banget. Betul. Dari segitu, berapa banyak jumlah pesertanya? Kurang tahu sih, kurang lupa mungkin ya yang Kemah Bela Negara itu totalnya ada berapa. Cuman kalau untuk di Raimuna Nasional kemarin itu kurang lebih ada 20 ribuan peserta. 20.000 peserta? Di dalam satu perkemahan 20.000 peserta dan Kak Rizky merupakan salah satu dari 20.000 orang itu. Betul. Keren banget, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Gila, keren. Tapi Kak Rizky, kalau misalnya dari 20.000 peserta itu nih, Kak Rizky dapat teman banyak dong. 1.000 adalah 1.000. Nambah-nambah followers IG lah ya. Jodoh dapat gak? Duh, ini sebenarnya pertanyaan yang agak tricky ya teman-teman. Mungkin teman-teman sendiri gitu ketika sedang ada di perkemahan atau di mana gitu, mungkin pernah ngedengar yang namanya cinta sebatas patok tenda mungkin ya. Mungkin kalau untuk di acara nasional sendiri gitu ya, di SMA gitu ya tepatnya, itu enggak sih gitu. Oh, bisa jaga diri ya. Ya, karena kita waktu itu fokusnya benar-benar emang gimana caranya cari relasi seluas mungkin. Karena saya punya prinsip di masa depan kita nggak akan tahu siapa akan menjadi apa. Ya, begitu. benar keren. Berarti fokus sama kegiatan yang berlangsung ya. Betul. Tapi tidak dipungkiri banyak dong teman-teman yang ikut kegiatan sebatas untuk cari jodoh gitu, cari-cari followers IG. Bener gak sih kayak gitu-gitu? Mungkin ada ya, cuman saya nggak terlalu mentingin hal tersebut lah. Oh, oke. Karena mungkin beda prinsip lah. Ya mungkin itu, karena Tapi mungkin emang buat seneng-seneng boleh sih. mencari kesenangannya Iya, sendiri. betul. Boleh, soalnya setiap orang pasti kan punya kesenangannya masing-masing ya. Benar. Punya targetnya masing-masing juga. Betul banget. Oke, boleh kalau misalnya dari Kak Rizky nih. Apa sih harapannya Kak Rizky ke depannya untuk Pramuka Indonesia? Oke, mungkin kalau harapannya untuk Pramuka Indonesia gitu secara luas ya, harapannya bisa tetap gitu mengedepankan suatu perubahan agar nantinya anak-anak Pramuka itu, walaupun anak-anak yang belum ikut Pramuka mungkin ya, yang belum menjadi anggota Pramuka, itu bisa lebih tertarik gitu dengan gerakan Pramuka ini. Di dalam gerakan Pramuka itu ada apa dan lain sebagainya. Terus juga harapan saya sih ke depannya buat Pramuka Indonesia tetap kompak, tetap solid gitu. Karena tidak bisa dipungkiri gitu, kita kan ada banyak provinsi, gimana caranya kita sebagai Pramuka Indonesia ini, ya semua provinsi kalau bisa sangat bersatu lah gitu. Nggak ada hal-hal yang nggak bersatu gitu. Terus juga ya mungkin itu aja sih Kak, harapan saya gitu ke depannya. Oke, mungkin obrolan kita ini udah panjang banget ya Kak Rizky ya. Mungkin kita akhiri sampai di sini boleh? Boleh banget Kak. Oke, jabatan dulu, damai kita damai. Nah mungkin boleh dong aku minta closing statement, quotes atau apa gitu dari pesan-pesan dari Kak Rizky untuk anak-anak muda di luar sana. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, buat teman-teman semua, kita tetap semangat gitu, tetap semangat berkegiatan, tetap semangat berproses, tetap semangat berjuang, agar nantinya kita pribadi itu mempunyai pribadi yang lebih berkembang di antara orang-orang yang lain. Terus juga mungkin kalau quotes ya tadi dari saya ini punya moto yaitu take the risk or lose the change, yaitu ambil resiko atau kamu akan kehilangan kesempatan. Jadi
selagi jadi pemuda gitu, kata Mbak Najwa Shihab, urat malunya tuh jangan kenceng-kenceng biar kita bisa mengambil resiko gitu, biar kedepannya kita tuh nggak penasaran dan siapa tahu resiko tersebut itu tuh sebuah peluang bagi diri kita, begitu Kak Bita. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat Kak Rizky. Thank you semuanya. See you in our next podcast. Disabes, diskusi santuy, sawah besar. Bye-bye.